Olive sayang. Berisik. Tidur. Sorry. Gue titip anak gue ya. Oh yaudah. Makasih ya. Mesti ngomong apaan dong sama Tante Lina? Gak mungkin ya itu anaknya Agnes. Sayang, ini susunya ya. Iya, makasih. Pokoknya aku mau nanti anak kita sesehat papahnya. Wes. Kalau semua laki-laki seperti kamu, saya jamin, pasti semua perempuan akan ngejar kamu, Andika. Mas Gito tuh bisa aja. Ya wajar dong mas, kalau aku perhatian sama istriku yang lagi hamil ini. Aku kan nanti maunya anakku sepinter papahnya. Iya mas, betul. Akhirnya penantian kita selama 7 tahun kesampaian juga ya. Iya. Sebenarnya papa juga seneng kan waktu dengar Adel hamil. Tahu nggak? Dia ini nih, dia itu lebih bahagia dari kalian waktu tahu kalau Adel positif hamil. Ya kan, Pak? Wah, baru nungguin keponakan aja udah sebahagia ini. Apalagi kalau nanti nungguin cucu sendiri, Mas. Ntar dulu, kalau saya mesti nungguin Dion, itu tuh kelamaan. Iya kan, Man? Kamu kalau ngomong yang benar. Tante, ngapain juga sih Tika bohong? Suaranya samar geledek. Tapi nggak mungkin kalau bayi itu anaknya Agnes, Tik. Kapan dia kawin? Tante, Tika kan nggak bilang kalau itu bayinya Agnes. Tika bilang kalau Agnes manggil dirinya itu mama. Itu aja kok. Tante aja sendiri nyimpulin kayak gitu. Tapi Tante, kemungkinan kalau itu bayinya Agnes ada loh. Tante inget nggak beberapa hari sebelum dia berangkat, nafsu makan itu kan gede banget. Terus udah gitu, Tante inget nggak pas dia nyari obat buat datang bulan. Terus udah gitu, Agnes kan yang ngizinin kita ke Bandung. Iya ya, karena emang dia nggak ada di Bandung. Nah, pintar Tante. Tik, sekarang kita siap-siap. Malam ini juga kita harus ke tempat Agnes. Ya, yuk. Gue gak nyangka deh, ternyata lo ini teman curhat gue yang baik banget. Berkat saran lo, gue bisa buktiin di depan dosen gue kalau karya gue ini original, bukan plagiat, Yon. Kabar baiknya, minggu depan karya gue akan diikutsertakan ke dalam pagelaran-pagelaran desainer muda di Paris, Yon. Gue seneng banget. Bener-bener mimpi gue tuh terwujud, Yon. Sorry nih, gue mesti lanjut lagi ngedesain project gue. Anyway, thanks ya, Yon. Take care, Nindi. Temen curhat yang baik. Lihat dong, friend. Men. Sama temen sendiri rahasia-rahasiaan. Ini privacy. Gue temen lu, men. Udah. Congrats, friend. Akhirnya Nini jatuh juga ke pelukan lu. Berarti skor lu sama si Fran seimbang. Congrats apaan? Cuman kata-kata kayak gitu tuh nggak bisa buktiin kalau Nindi suka sama gua, bego. Ya, iya sih. Tapi setidaknya di sini Nini sama sekali nggak nyinggung-nyinggung soal Fran. And it's mean you have a chance, man. Ya udah, ini pesanan lo. Sisanya gua taruh di kulkas ya. Thank you, Di. Satu hal lagi, Yon. Kalau Nindi emang ditakdirin buat lo, dia pasti bakal balik ke pelukan lo kok. Trust me, man. Bener? Kamu yakin Agnes kerja di sini? Kok nggak kelihatan Agnesnya dari tadi? Bener kok Tante. Kata teman kosnya Agnes sih, kalau pagi di minimarket, nah kalau malam ya di sini ini. Tapi Agnesnya mana? Gini deh, Tante sabar aja dulu.
Tika cari tahu dulu ya. Halo Kak Tika. Nes, kamu lagi di mana? Lagi di tempat kerja Agnes. Biasa, lembur. Agnes kan sekarang udah naik pangkat. Tante Lina mau ngomong nih sama kamu. Nes, kamu naik pangkat jadi apa? Jadi asisten manajer Tante. Asisten manajer itu kerjaannya apa? Kerjanya enak Tante. Agnes cuma angkat telepon, mastiin jadwal buat bos Agnes. Terus Agnes kerjanya di ruangan ber-AC. Habis itu Agnes pulang pergi pakai mobil dari kantor. Kamu beneran betah kerja di sana? Ya betah lah Tante. Nih, Tante kalau kesini pasti Tante bakalan pangling deh. Soalnya Agnes sekarang gemuk banget. Nes, udah dulu ya. Pulsa ketika udah mau habis nih. Oh iya. Ntar kapan-kapan Agnes dia yang telepon ya. Udah Kak Tika, udah Tante. Tante udah dong. Tante jangan nangis. Tante udah nggak tahan lagi. Tante harus ketemu sama Agnes. Kenapa sih dia harus bohong sama kita?